Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Andrian Apika dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Baik, maksud saya membuat video kali ini, saya akan memaparkan hasil wawancara saya dengan saya mewawancarai beberapa narasumber tentang penerapan implementasi kurikulum darurat COVID-19 di masa pandemi sekarang. Nah, sebelum saya menerapkan ataupun memaparkan tentang hasil wawancara saya, sebelumnya saya akan memberitahukan bahwa pemerintah melalui Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, telah menerapkan beberapa opsi, 3 opsi di antara penerapan kurikulum darurat ini. Pertama, tetap mengacu pada kurikulum nasional, kemudian 2, menggunakan kurikulum darurat, kemudian yang ketiga, melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Dalam kurikulum darurat ini terdapat penyederhanaan dari kurikulum darurat, yaitu diambil dari kurikulum nasional. Artinya kurikulum nasional yang dibuat oleh Kemendikbud boleh diambil penyederhanaannya sesuai dengan kriteria dan lingkungan sekitar siswa ataupun sekolah tersebut. Nah, ada beberapa yang menjadi pengurangan ataupun penyederhanaan kurikulum darurat ataupun kurikulum COVID-19. Pertama, kita mengacu pada mengajar secara esensial ataupun prasyarat. Kemudian pengurangan KD setiap mata pelajaran itu tentunya dilaksanakan dalam penyederhanaan kurikulum K13. Kemudian dari opsi-opsi yang bisa dipilih oleh sekolah dasar sesuai dengan kriteria siswanya masing-masing di daerah masing-masing, kita juga diberikan ataupun seorang guru diberikan satu catatan bahwa opsi yang dipilih itu harus sesuai dengan kriteria ataupun tidak membebani seorang siswa untuk menghabiskan ataupun menuntaskan semua mata pelajaran yang disederhanakan. Nah, dalam artian siswa harus bisa tetap belajar. Itu salah satu inti tujuan daripada penerapan 3 opsi melalui Kemendikbud. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil wawancara saya dengan beberapa guru, kemudian kepala sekolah, orang tua, dan juga siswa yang terkait ataupun pelaku atau pelaksana daripada kurikulum darurat ini. Nah, berdasarkan hasil wawancara saya pada hari Selasa, tepatnya tanggal 1 Desember 2020 di SDN 1 Suwawa Tengah. Ternyata untuk ajaran tahun 2021 itu sekolah itu menerapkan kurikulum 2 tipe kurikulum, yaitu kurikulum KTSP dan kurikulum K13. Karena pada masa pandemi sekarang sekolah pun menyesuaikan kurikulum penyederhanaan ataupun kurikulum K13. Nah, ternyata kurikulum darurat ini diambil dari kurikulum KTSP dan kurikulum K13 karena mereka melaksanakan kurikulum 2 tipe kurikulum itu. Artinya mereka melakukan pembaharuan dari pihak sekolah, kemudian di mana penerapannya ini dilaksanakan oleh guru-guru namun tidak 100% dilaksanakan secara maksimal. Artinya memang ada kesulitan-kesulitan ataupun penyesuaian daripada lingkungan. Artinya di masa pandemi ini tidak semua opsi-opsi daripada kurikulum K13 ataupun KTSP melalui penyederhanaan kurikulum darurat ini bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kemudian sekolah juga menerapkan PPJ. Ternyata sekolah juga menerapkan PPJ ataupun tatap muka. Nah, di SDN 1 Suwawa ini memiliki kombinasi. Jadi ada daring, ada luring. Mengapa? Karena sekolah juga mengingat kondisi dan lingkungan anak-anak, di mana sebagian anak-anak ini juga tidak memiliki alat ataupun penghubung baik secara daring, yaitu kesediaan handphone. Bahkan yang memiliki handphone pun tidak memiliki pulsa data ataupun pulsa internet. Nah, kemudian yang kedua yang jadi permasalahan ataupun kesulitan dalam pembelajaran daring ataupun PPJ, pembelajaran jarak jauh, itu adalah ketidaksediaan handphone dari sebagian siswa juga. Nah, itu salah satu 2 indikator penting yang menjadi pertimbangan daripada
pihak sekolah SDN 1 Suawa Tengah untuk melakukan kombinasi, artinya kombinasi ada juga PPJ, ada juga tatap muka. Nah, dalam PPJ itu dilakukan secara bergiliran. Nah, yang lebih dianjurkan pada pembelajaran PPJ ini adalah kelas 6, kelas 5 dan kelas 6, kemudian kelas 3 dan kelas 4 itu melakukan kombinasi, kemudian kelas 1 dan kelas 2 itu dilakukan secara tatap muka. Namun, dilakukan secara tatap muka biasanya mereka, menurut kepala sekolah sendiri, mereka itu melakukan pembelajaran di sekolah 1 minggu atau 2 minggu sekali. Selanjutnya pembelajaran tatap muka itu difokuskan pada satu titik. Nah, guru memberikan evaluasi ataupun titik fokus untuk melihat langsung ataupun melakukan pembelajaran pada satu titik. Namun pada kesulitannya juga biasanya guru pada saat melakukan pembelajaran tatap muka atau satu titik di tempat mereka pembelajaran itu, siswa tidak berada di tempat. Nah, ini menjadi salah satu kesulitan, bahkan menjadi satu rumusan yang akan dilakukan oleh pihak sekolah SDN 1 Suawa Tengah. Kemudian yang selanjutnya penggunaan teknologi dalam proses pendidikan ataupun pembelajaran jarak jauh atau online di sekolah SDN 1 Suawa itu menggunakan beberapa aplikasi. Pertama menggunakan aplikasi GeoZebra, kemudian Google Map dan juga Coolsys. Nah, namun kepala sekolah mengatakan bahwa kita tidak semerta-merta untuk melaksanakan daripada aplikasi-aplikasi yang telah diterapkan oleh pihak sekolah, namun melalui pembiasaan pertama mereka menggunakan aplikasi yang sudah familiar ataupun sudah terbiasa di lingkungan anak-anak, yaitu WA, kemudian Messenger. Nah, melalui itu melakukan pembelajaran seiring berjalannya waktu, guru pun saat melakukan pembelajaran memperkenalkan aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran yang menarik kemudian berkualitas. Artinya ada pengenalan aplikasi-aplikasi yang seperti saya sebutkan tadi, Zebra, Google Map dan lain-lain, itu diperkenalkan 8 bulan ke depan. Dan alhamdulillah berkat sosialisasi dari guru-guru untuk memperkenalkan aplikasi-aplikasi ini, banyak juga siswa yang sudah siap dan mampu melakukan pembelajaran pada aplikasi-aplikasi yang diterapkan pihak sekolah. Namun ada juga sebagian memang siswa-siswa yang tidak mengerti. Nah, ini beberapa rangkuman dari saya. Kemudian saya masuk pada penjelasan ataupun menurut pendapat dari anak selaku siswa ataupun peserta didik yang melakukan pembelajaran. Ternyata dia juga senang adanya penerapan PPJ, namun beberapa kendala yang mungkin dia bisa rasakan yaitu tentang kurangnya penguasaan teknologi, sehingga perlu pendampingan dari orang tua untuk melakukan pembelajaran di rumah. Nah, biasanya juga mereka melakukan kunjungan ke sekolah dan hanya itu menjemput satu tugas untuk 1 minggu ke depan dikerjakan, bahkan menurutnya itu dibuat dalam bentuk dokumen. Nah, itu terdapat 2 bentuk fisik dan juga bentuk kerja tugas yang dilakukan. Nah, itu salah satu beban dari guru ataupun pembelajaran yang dilakukan oleh anak-anak di rumah. Nah, selanjutnya tanggapan sendiri dari orang tua selaku pembimbing ataupun orang yang mengajar di rumah, orang yang membimbing anak-anaknya di rumah. Orang tua juga dikatakan tidak memiliki kendala, namun kesulitan-kesulitan pun yang akan dihadapi orang tua sangat banyak, di mana orang tua ini diperhadapkan dengan 2 pilihan, apakah membimbing anak setiap hari atau memenuhi kebutuhan dalam artian mencari nafkah untuk bekerja, karena orang tua diperhadapkan dengan 2 masalah. Karena di sisi lain mereka tidak mendampingi anak, maka anak akan bagaimana nantinya. Kemudian yang kedua, ketika mereka tidak mencari pekerjaan ataupun nafkah, bagaimana mereka kehidupan mereka. Apalagi sekarang kita artinya di masa pandemi ini semua kebutuhan itu perlu, karena pekerjaan sekarang sangat sulit dan juga komoditas untuk pangan itu sangat perlu ditingkatkan. Saya kira itu menjadi salah satu
hasil wawancara saya dengan teman-teman guru, orang tua maupun siswa selaku pelaku atau pelaksana daripada penerapan kurikulum darurat. Jadi setidaknya kita mengambil hikmah pelajaran daripada kurikulum darurat masa kini, bagaimana keuntungan ataupun kesulitan itu menjadi salah satu titik fokus kita ke depan. Bahkan guru-guru sebagian besar mengatakan bahwa pada masa COVID ataupun kurikulum darurat ini mereka memiliki banyak keuntungan, di mana mereka digencar, bahkan dilakukan pemetaan ataupun kegiatan giat untuk melakukan proses pembelajaran secara daring. Artinya penguasaan teknologi mereka dipacu terus, bahkan mengetahui hal-hal yang memang belum mereka ketahui bisa cepat dan dilaksanakan. Kemudian kesulitan-kesulitan pun bisa jadi tolak ukur mereka bahwa pembelajaran ini tidak semata untuk tatap muka, namun pembelajaran online, bagaimana cara menerapkan ataupun pembelajaran secara online. Menjadi kreatif, guru kreatif, kompetensi sesuai dengan standar kompetensi nasional pendidikan guru sekolah dasar. Mungkin dari saya begitu, singkat saja dari wawancara saya dengan beberapa narasumber tentang implementasi kurikulum darurat di SDN 1 Suwawa Tengah. Demikian video dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf jika ada salah kata datangnya dari saya, yang benar datangnya dari Allah SWT. Saya undur diri dari hadapan teman-teman. Terima kasih dan jangan lupa di like, subscribe, share, komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.